Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cecilia Trimerti dengan NIM A1L1190055, jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2019 Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah biokimia. Langsung saja masuk dalam materi yang pertama, yaitu buffer dalam tubuh. Nah, di sini soal yang pertama yaitu satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Karena telah dijelaskan bahwa ginjal mengekresi urin yang bersifat asam atau basa sehingga membantu konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler tubuh kembali normal. Nomor 2, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan ekskresi dalam urin karena berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh. Konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalisis berdasar. Nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, yaitu konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan karena dengan menyelesaikan PCO2 meningkat atau menurun, paru-paru secara efektif mengatur konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler. Nah, peningkatan ventilasi karbon dioksida dari cairan ekstraseluler yang melalui kerjasama massa akan mengurangi konsentrasi ion hidrogen. Nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali sel tubulus menghasilkan lebih banyak amino dari glutamat. Mengapa? Karena jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, maka hal yang tidak mungkin terjadi yaitu sel tubulus akan menghasilkan lebih banyak amino dari glutamat. Materi kedua yaitu mengenai karbohidrat. Soal yang pertama yaitu nomor 1, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Jawabannya yaitu baik glukosa dan fruktosa. C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat baik glukosa dan fruktosa karena monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana dengan rumus senyawa C6H12O6 dan berat relatif molekulnya adalah 180. Di satu sisi molekul yang terdiri dari beberapa atom karbon dan tidak dapat dipecah menjadi karbon lain dengan hidrolisis dalam keadaan lunak dengan rumus umum yakni CnH2nOn. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nomor 2, ini semua adalah properti monosakarida kecuali gula ganda karena yang tidak termasuk dari sifat monosakarida yaitu gula ganda. Gula ganda sendiri merupakan sifat dari disakarida, di mana disakarida merupakan atau gula ganda merupakan gula yang terbentuk ketika dua monosakarida atau gula sederhana bergabung dengan ikatan glikosidik. Nomor 3, ini semua adalah sifat dari disakarida kecuali
rasio 1:2:1. Nah, karena disakarida mempunyai sifat antara lain yaitu mempunyai rasa manis, larut dalam air, terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis, dan ada yang bersifat sebagai gula prereduksi dan ada yang bukan merupakan gula prereduksi. Nomor 4. Dalam 2 kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jawabannya yaitu gugus, hidrogen, dan hidroksil. Karena di mana 2 monosakarida bisa bergabung dijadikan satu melalui sintesis dehidrasi, maka akan dilepas 1 atom hidrogen dan 1 atom hidroksil atau min-OH. Atom hidrogen dan atom hidroksil akan bergabung membentuk molekul cairan atau H2O. Nomor 5, rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Monosakarida tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2nOn. Klasifikasi monosakarida didasarkan pada jumlah atom C yang dimiliki serta gugus karbonil reaktifnya yaitu aldehid dan keton. Nomor 6, gula aldosa adalah yang termasuk gula aldosa di sini yaitu gliserosa, di mana aldosa dan ketosa merupakan monosakarida atau gula sederhana yang dibedakan berdasarkan gugus yang dimilikinya. Suatu monosakarida dikatakan aldosa apabila memiliki gugus aldehida dan dikatakan ketosa apabila memiliki gugus keton. Nomor 7, jumlah isomer pada glukosa adalah 16. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus bangun sama tetapi berbeda dalam konfigurasi keruangan dikenal sebagai stasiomer. Jumlah isomer yang mungkin terdapat pada monosakarida tergantung pada jumlah atom C yang tak setangkup atau asimetris, yaitu 2 glukosa memiliki 4 atom C. Asimetris memiliki 2 sama dengan 16 isomer, yaitu 8 bentuk D dan 8 bentuk L. Nomor 8, gula yang ditemukan di dalam DNA yaitu deoksiribosa. Deoksiribosa hanya bisa ditemukan di dalam DNA di mana tulang punggung gula fosfat pada DNA disusun oleh 2 deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa. Materi selanjutnya yaitu protein dan asam amino. Soal yang pertama, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif pada pH filosofis atau pada pH 7,4? Jawabannya yaitu asam glutamat. Pada pH fisiologik, rantai samping asam amino sepenuhnya terionisasi dan mengandung gugus karboksilat bermuatan negatif. Karena itu, asam amino ini disebut aspartat atau glutamat untuk menekankan bahwa asam amino tersebut bermuatan negatif pada pH fisiologis. Nomor 2, manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Jawabannya yaitu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Karena pernyataan ini tidak benar karena pada kenyataannya pada klasifikasi asam amino yakni pada gugus R netral dia tidak bermuatan. Nomor 3, mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya itu kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang. Jadi, nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan.
Nomor 4, mengenai polipeptida. Pernyataan mana yang salah? Jawabannya yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Rantai linear asam amino tidak memiliki struktur yang stabil sehingga tidak dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Nomor 5, pernyataan mana yang tidak cocok? Jawabannya itu struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Alasannya mengapa pernyataan tersebut salah, karena beberapa protein tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Struktur kuartener menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Materi selanjutnya yaitu struktur sel dan fungsinya. Soal yang pertama, ini ada organ ini berfungsi dalam respirasi sel. Organ yang berfungsi dalam respirasi sel yaitu mitokondria. Mitokondria berperan dalam respirasi sel yaitu proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam sel. Nomor 2, materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Jawabannya itu nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik. Nukleus biasanya merupakan organel yang paling menonjol dalam sel karena menyumbang sekitar 10% dari volume sel. Nomor 3, titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya yaitu membran sel, di mana membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga mendorong fungsi lain yakni sebagai transfer molekul dan tempat pertukaran zat. Nomor 4, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya yaitu ribosom, di mana ribosom itu sendiri adalah organel yang berperan penting dalam proses pembentukan protein di dalam sel atau sintesis protein. Terdiri dari 2 subunit berbeda, ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding dengan transkripsi sel. Nomor 5, gambar ini adalah contoh dari gambar sel tanaman, karena gambar tersebut dapat kita lihat pada bentuknya, di mana gambar sel hewan itu sebagian besar berbentuk bulat dan tidak beraturan, sedangkan gambar sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang tetap. Nah, gambar tersebut jika dilihat dari bentuknya, maka dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut merupakan gambar dari sel hewan atau gambar sel tumbuhan atau sel tanaman. Nomor 6, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan. Tanaman memiliki peran yang besar yaitu menyimpan makanan, air, dan lain-lain adalah jawabannya yaitu vakuola, karena kantung di dalam sitoplasma yang penuh cairan, tanaman memiliki satu yang besar menyimpan makanan, air, disebut vakuola. Nomor 7, struktur mana yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya yaitu dinding sel, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel karena tumbuhan membutuhkan daya serap atau osmosis dengan struktur selulosa agar lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.